Salam Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan ngomongin tentang saham energi ya, yang dimana di episode kemarin udah saya tunjukkan bahwa memang saham energi ini yang paling berpeluang untuk performanya bagus pada saat inflasi kayak sekarang ya. Dan itu datanya dari tahun 27 sampai 2020 loh, itu harusnya cukup valid ya. Masalahnya sekarang itu kayaknya kebanyakan saham energi di Indo itu udah pada naik ya, apalagi yang big cap seperti PTBA, ITMG, Adaro itu udah pada di atas semua ya. Nah, jadi kita tuh terbatas pilihannya. Kalau baru mau masuk ketinggalan, itu mau masuk di mana? Nah, itu problemsnya. Oleh karena itu di video ini saya kasih tahu sama teman-teman semua ya, nanti saham energi yang kira-kira belum naik dan kesehatan perusahaan itu cukup oke. Karena di saham energi sendiri tuh banyak banget yang bermasalah ya. Ada yang belum nyetor laporan keuangan, ada yang kemahalan, ada yang bahkan PBV-nya itu minus ya. Nah, ini saya coba kasih yang perusahaannya itu cukup oke lah, cukup sehat. Kurang lebih seperti itu. Jadi langsung aja mari kita lihat yang pertama sahamnya itu apa. Langsung aja. Yang pertama Elsa. Nah, Elsa ini sebenarnya saham yang cukup populer ya. Ya kita bisa lihat harganya di 296. Ini relatif nggak kemana-mana dibandingkan saham-saham energi yang lainnya ya. Dan ini sebenarnya inline dengan kinerjanya pada tahun 2021 kemarin ya. Kita bisa lihat 2021 yang harusnya jadi masa-masa keemasan dari saham energi, ini malah ngedrop ya pendapatannya ya. Kita bisa lihat EPS-nya cuma 15, ini bahkan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah ini jadi sebenarnya inline. Pertanyaannya kok bisa kayak gini, kenapa? Nah ini kalau sebenarnya jawabannya itu ya karena memang model bisnis dari Elsa-nya sendiri ya. Kita bisa lihat yang pendapatannya ini cuma 8T 2021, 2020 7T. Ini naiknya nggak terlalu signifikan di saat harga minyak tinggi banget ya. Dan juga beban pokoknya malah yang naiknya kencang banget di sini kita bisa lihat ya. Nah ini sebenarnya juga kenapa kok bisa kayak gini, karena salah satunya ini pendapatannya itu sebagian besar itu adalah dari pihak berelasi ya. Jadi kita bisa lihat pihak berelasinya itu sebagian besar, hampir 75% pendapatannya itu dari pihak berelasi. Dan sebagian besar pihak berelasinya itu adalah Pertamina, yang ini adalah induk perusahaannya. Jadi ya pasti nggak bisa sefleksibel itu dong memanfaatkan harga oil yang lagi tinggi-tingginya ya. Pasti diatur oleh induknya juga. Kurang lebih seperti itu. Nah untungnya tahun 2022 ini pada saat kuartal 1 ini, meskipun ini masih unaudited ya, itu kurang lebih pendapatannya diprediksi akan sekitar 75 miliar ya. Ini sebenarnya bukan prediksi lagi, udah beneran, cuma masih unaudited ya, belum secara formal lah, kira-kira seperti itu. Nah 75 miliar ini kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 pada saat 2021 itu jauh banget loh. Kuartal 1 2021 itu cuma 1,6 miliar. Artinya sekarang ini 2022 ini sekitar 45 kali lipatnya, kurang lebih sejauh itu loh ya. Dan ini kalau kita lihat di RTI sendiri tuh sebenarnya kelihatan ya. Kita bisa lihat ini 0 koma nih harusnya ya. Nah, ini kalau misalnya 75 miliar itu nanti dibentuk jadi EPS, kurang lebih EPS-nya di sini itu di kuartal 1 2002 adalah sekitar 10-an ya, 10,25 lah. Nah, itu kalau dianualiskan kurang lebih ketemunya sekitar 40-an, ya 41 lah. Nah, itu kalau misalnya dibagikan dengan harga sekarang, PER-nya di sini ini akan mengecil jadi cuma tinggal 7. Dan itu harusnya harapannya bisa membuat orang-orang berselera lagi dengan saham ini. Gitu ya. Jadi harapannya di situ. Nanti di kuartal 1 pada saat dirilis itu bisa mendorong harga sahamnya. Nah, harapannya seperti itu yang pertama. Yang kedua itu adalah TB, Dana Brata Luhur ya. Ini bisnisnya kurang lebih adalah menyewakan port ya, terus kemudian juga ada bisnis satu lagi itu hauling road. Ini intinya adalah mengangkut dari site ke port, kurang lebih seperti pengangkutan ya. Nah, sama menyewakan pelabuhan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat EPS-nya sebenarnya cukup oke ya dibandingkan dengan Elsa tadi ya. Ini 128 di sini. Nah, ini juga kalau kita lihat DER-nya itu cukup sehat ya. Ini equity-nya jauh lebih tinggi. Ini kurang lebih sekitar DER-nya sekitar 20%-an aja ya. Nah, masalahnya kalau kita lihat di LK-nya, ini LK yang terbarunya 31 Maret 2022, ternyata laba periode berjalannya itu di kuartal 1 cuma 26 ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan di RTI, ini sebenarnya naiknya cukup banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 itu naiknya sekitar 12 kali lipatan. Tapi kalau 12 kali lipat itu bisa terwujud karena memang 2021 hancur banget gitu loh. Nah, kalau dibandingkan dengan di kuartal 4 sama kuartal 3, bahkan kuartal 2 itu masih lebih kecil lagi. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan yang big cap seperti contohnya Adaro ini ya, ini lebih baik daripada kuartal 3-nya ya, sampai kuartal 3 ini lebih baik. Terus kemudian seperti ITMG bahkan sampai kuartal 4 itu masih lebih baik kuartal 1 2022. Nah, minimal kayak PTBA lah yang lebih baik dari kuartal 2-nya aja. Kuartal 3 masih lebih baik kuartal 3 tahun kemarin, tapi lebih baik dari kuartal 2. Nah, ini TB ini
ini sebenarnya nggak lebih baik dari kuartal 2 kemarin. Jadi cuma lebih baik dari kuartal 1 aja. Nah, ini menurut saya yang menjadi downside-nya ya dari saham TB ini ya. Nah, ini wajar sebenarnya. Kenapa? Karena memang saham ini sifatnya kan bukan jualan batu bara ya. Memang yang paling cuan itu yang jualan batu baranya langsung ya. Dia sepertinya kan cuma pengangkutan jasa lah, jasa. Nah, itu menyebabkan dia nggak bisa terlalu banyak dapat pendapatan ya. Dan ini untungnya mereka kedepannya berencana untuk jadi penjual batubara juga, coal trading juga. Tapi masih lama untuk terwujud ya. Tapi ini menurut saya cukup layak untuk dipantau. Apalagi kalau secara teknikal menurut saya ini sudah di resisten, harusnya tinggal nunggu breakoutnya. Apalagi volumenya beberapa hari terakhir sudah cukup meningkat ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau teman-teman trader ya dianalisa sendiri aja. Ini saya cuma umum aja lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saham berikutnya itu adalah BSSR. Nah, BSSR ini sebenarnya udah naik tinggi juga ya. Cuma di sini BSSR itu saya kasih tahu teman-teman semua, yang pertama alasannya adalah dia sudah koreksi cukup dalam ya. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini. Memang kalau yang penjual batu baranya langsung seperti BSSR ini naiknya cukup lumayan ya, tapi dia yang cukup pertama kena gelombang koreksi nih. Dan ini mungkin masih bisa berlanjut ke tren lainnya ya. Tapi yang ingin saya kasih tahu berikutnya ini yang cukup penting juga, makanya saya kasih tahu BSSR itu adanya dividen trap di sini ya. Kita bisa lihat ini dividennya dibagikan di sini. Nah, itu 400 habis, setelah dibagikan dividennya itu langsung ngedrop. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua kalau mau ngambil saham call yang sekarang lagi pada seneng-seneng bagi dividen lah ya. Nah, itu harus tetap hati-hati karena ada yang namanya dividen trap yang contohnya ada di BSSR ini. Kurang lebih seperti itu. Ini makanya saya masukkan list karena ada pelajarannya juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah yang keempat. Yang keempat itu adalah TPMA. Nah, ini mungkin yang saya paling agak ragu ya. Kenapa? Ya, jadi kita bisa lihat TPMA itu sebenarnya bisnisnya adalah kapal-kapalan ya. Kapal-kapalan sama seperti kayak MBSS, TCPI, SMDR, PSSI kayak gitu ya. Nah, ini relatif kalau kita lihat harganya itu masih belum kemana-mana ya. Kita bisa lihat masih gini-gini aja. Nah, apalagi kalau kita lihat looks-nya lebih jauh lagi, wah ini ngeri ya. Ini dari 2021 kemarin tuh ngedrop kayak gini di September. Dan ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ternyata kalau setelah saya cari tahu, itu ternyata karena ini ya, TPMA ada yang divestasi. Salah satu pemilik majornya itu divestasi. Jadi kita bisa lihat di RTI di sini. Nah, kita bisa lihat ya, si PT ASEAN Bangun Persada ini ngedrop sekitar 8%-an. Dari 23% sampai ke 15%-an, itu saya bisa lihat di sini ya. Nah, ini contohnya kayak gini 2%. Nanti di atas ada lagi tuh. Di Oktober ada lagi. Jadi ini yang menyebabkan turun sekitar ya kurang lebih berapa persenan ini ya. Turunnya cukup lumayan lah ini. Nah, 62%-an itu karena ada yang jualan dan ini belum recover sampai sekarang ya. Nah, tapi kalau secara overall kinerjanya, kalau kita lihat di RTI sendiri ini sebenarnya cukup oke loh ya. Cukup oke 2022 kuartal satunya kemarin, terus per PBV-nya itu juga cukup oke. PBV-nya bahkan masih di bawah 1 ya. Dan yang paling menarik menurut saya itu adalah DER-nya yang terus menurun seperti ini. Ini cakep sih menurut saya ya, tapi terus terang aja ini yang saya paling ragu ya, karena saya takut ada yang belum saya ketahui, hidden problems-nya yang belum saya ketahui ya. Nah, tapi kalau secara prioritas ya kita bisa mulai dari depan tadi ya, Elsa, TB, BSSR yang mungkin sudah mulai koreksi ya, terus kemudian TPMA ini. Nah, itu aja 4 saham yang menurut saya belum naik di energi ya. Nah, teman-teman komentar di bawah, terus jangan lupa follow, komen, like, dan subscribe, follow IG saya ya maksudnya ya. Mungkin itu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.